Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Fajar Indriani, NPM 211007011210. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab profesi. Tugas ini ada tugas dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan yang dibimbing oleh Bapak Nova Arikman. Baiklah, kali ini yang pertama saya akan menjelaskan contoh dan penjelasan etika profesi. Tanggung jawab profesi yaitu tanggung jawab bagi seorang ahli kesehatan masyarakat merupakan kewajiban menanggung dan memikul sesuatu yang berhubungan dengan profesi kesehatan masyarakat. Di dalam profesi kesehatan masyarakat tersebut, itu berarti bahwa seorang ahli kesehatan masyarakat tersebut bertanggung jawab atas semua aspek yang berhubungan terhadap kesehatan masyarakat, atau segala pengetahuan dan upayanya dalam berprofesi. Contohnya yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan mendatangi daerah mereka yang terpencil, yang susah untuk mendapatkan akses informasi yang baik mengenai kesehatan. Poin yang kedua yaitu tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat. Yang pertama, penjelasan dan contohnya. Penjelasannya yaitu tanggung jawab kesehatan masyarakat, yakni memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat harus menjaga kerahasiaan masyarakatnya, yaitu merupakan privasi dan sumber kepercayaan masyarakat, seperti misalnya dia penyakit apa atau apa saja yang berhubungan dengan pengobatannya. Tenaga kesehatan masyarakat yang membuktikan keahliannya dalam komunikasi dengan memberikan informasi tentang kesehatan ini disebut dengan kualifikasi, misalnya memberi info tentang hasil yang dicapai dalam konseling. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan profesi kesehatan masyarakat memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma atau serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, tetapi berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan. Contohnya, tenaga kesehatan masyarakat mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kesehatan di suatu daerah tertentu, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara pencegahannya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesi. Tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya yaitu upaya yang dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya yang mencakup seluruh aspek di bidang kesehatan, seperti baik itu epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, dan sebagainya. Contohnya, yang pertama itu kepentingan klien. Kepentingan klien yang dapat bersifat individual atau bersifat kolektif, dan kepentingan klien ini langsung terkait apabila terjadi malapraktek profesional dalam hubungannya dengan profesional. Kedudukan klien bersifat dependen dan dalam konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan. Yang kedua yaitu kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yang terkait erat dengan sifat profesi, karena sifat profesi harus mengedepankan pelayanan dan kepentingan umum, sifatnya altruistik. Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani. Yang ketiga yaitu kepentingan negara. Sepanjang yang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bentuk program-program pembangunan dan pembangunan di bidang hukum, dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegakan hukum. Yang keempat yaitu kepentingan organisasi profesi.
Peranan organisasi profesi tidak hanya perusahaan atau sumber daya manusia, tetapi juga peran untuk mempermantap organisasi profesi hukum. Selanjutnya yaitu tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap diri sendiri. Tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap dirinya sendiri yaitu upaya yang dilakukan oleh ahli kesehatan masyarakat tersebut terhadap kualitas kesehatan dirinya. Contohnya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik, seorang ahli kesehatan masyarakat harus sehat dan berkualitas, baik itu sehat fisik, mental, pikiran, maupun kebersihan dirinya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai yang berprofesi kesehatan masyarakat harusnya menjaga kesehatan kita lahir dan batin. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.